Sayang, ada bayi loh. Kamu kalau peluk aku hati-hati. Posisinya diliatin, nanti bayinya tertekan. Ujar Arka. Amanda tak menjawab, nafasnya masih memburu. Kak, banyak banget tadi. Ia berkata seraya masih berusaha mengatur nafasnya. Apanya? Tanya Arka sambil tersenyum. Yang keluar. Jawab Amanda. Arka jadi sedikit tertawa. Namanya juga udah lama nggak? Ujarnya. Kamu nggak begituan kan sama Maureen? Tuh kan, Maureen lagi. Arka menjawab masih sambil memeluk Amanda. Tapi kamu masih cintakan sama dia? Masih. Jawab Arka pelan. Tapi aku juga tahu kalau aku ngelakuin itu sama orang lain, resikonya ke kamu dan anak kita. Aku nggak seegois itu, Amanda. Aku juga takut kalau kamu dan anak kita ketularan penyakit, seandainya aku berhubungan sama orang lain. Amanda tak menjawab, namun makin erat memeluk Arka. Dengar nggak kata dokter kandungan kemarin? Emosi kamu dikontrol, jangan terlalu diikutin. Jangan selalu mikir yang nggak baik buat kesehatan. Iya. Jawab Amanda kemudian. Awas loh, kalau masih prasangka lagi. Aku diemin kamu sampai sebulan. Ujar Arka. Kali ini Amanda tertawa. Bocil ngancam. Tukas wanita itu. Enak aja bocil, tuh bocil di perut kamu. Ujar Arka. Akibat perbuatan kamu. Orang kamu yang minta. Keduanya sama-sama tertawa. Oh ya, Kak. Mulai ada getarannya tahu. Oh ya. Iya, lucu tapi aneh gitu. Arka tersenyum dan makin erat memeluk Amanda. Di malam yang sama, Chanti dan Widya teman Maureen masih terjaga di kosan mereka. Keduanya tampak makan mie dalam kemasan cup sambil nonton drama Korea. Lo lihat nggak tadi di kampus mukanya Maureen sampai merah gitu, gara-gara dibentak Arka? Tanya Widya pada Chanti yang ada di sebelahnya. Iya pengen ngakak gue, cuma nggak enak. Ujar Chanti. Cantik banget ya, pacar barunya si Arka. Ujar Widya lagi. Berduit pula. Timpal Chanti. Dari mana lo tahu kalau dia berduit? Tanya Widya. Lo lihat aja noh, mobil yang sekarang sering dipakai Arka. Dari mana coba Arka bisa dapat mobil kayak gitu dalam waktu singkat? Dia kan belum lama jadi aktor, pastilah punya si cewek itu. Iya juga sih. Ujar Widya. Terang aja si Maureen didepak. Lanjutnya lagi. Maureen, legal Capticus God. Siapa juga diladenin sama dia. Arka aja bego, bertahun-tahun bucin sama tuh anak. Ujar Chanti. Mungkin Arka ngerasa karena hubungannya udah dari lama kali, makanya sayang. Sayang sih sayang, lihat dulu siapa yang berhak disayang. Ye kan? Iya sih. By the way, lo jadi sebel banget sama Maureen. Ya sebelah gue, Robert gue diambil. Udah, kejar lagi aja si Robert. Jangan mau kalah sama Maureen. Esok harinya, Amanda bersiap pergi. Arka sudah menunggunya di mobil. Kak, hari ini aku nggak ngantor tapi ngajar. Ujar Amanda ketika dirinya telah masuk ke dalam mobil. Oh ya udah, berarti langsung ke kampus nih? Tanya Arka. Iya. Jawab Amanda. Arka menghidupkan mesin mobil. Di tengah perjalanan Amanda menutup mulutnya dan terlihat seperti sedikit tidak nyaman. Kamu kenapa? Mau muntah? Tanya Arka. Sedikit sih, nggak parah banget kayak waktu di awal-awal. Kuat nggak tapi? Tanya Arka lagi. Kuat kok, tenang aja. Tiba-tiba ada panggilan masuk ke handphone Arka, dan ternyata dari Maureen. Ngapain sih perempuan gatel ini masih nelpon kamu? Wajah Amanda mulai diliputi kecemburuan. Belum sempat Arka memberi pembelaan, Amanda sudah mengangkat telepon tersebut. Heh, gatel. Ngapain lo masih nelpon Arka? Suara Amanda terdengar sangat marah. Maureen pun langsung menutup sambungan teleponnya secara serta-merta. Hah? Maureen menggerutu di seberang sana. Kenapa sih si Arka pagi-pagi udah sama tuh cewek? Ujarnya kemudian. Sementara di mobil, Amanda melempar handphone milik Arka ke dashboard dengan sekuat tenaga hingga layarnya retak. Amanda, kenapa dilempar? Arka berteriak di wajah Amanda. Kamu kenapa masih aja nyimpen kontak perempuan gatel itu? Iya, tapi apa harus melempar HP aku sampai rusak gitu? Itu aku beli pakai uang hasil kerja aku sendiri loh.
Aku nggak suka kamu masih berhubungan sama dia. Ya kenapa harus ngerusakin HP aku? Aku bisa belikan kamu 10 yang kayak gitu. Jangan mentang-mentang kamu kaya, terus kamu bisa seenaknya sama orang. Kita ini cuma nikah kontrak Amanda, kamu nggak berhak melarang aku ini itu. Arka makin berteriak. Lagi pula sekedar kontak, bukan aku tidur sama dia. Aku mencintai Maureen dan itu masih. Bukan Maureen yang merebut aku dari kamu, tapi kamu yang mengambil aku dari Maureen. Paham kamu? Arka keluar dan membanting pintu mobil. Sementara kini Amanda terdiam di dalam, tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir deras. Ia begitu ketakutan, karena belum pernah melihat Arka semarah itu. Arka terus melangkah dan seakan enggan mempedulikan Amanda lagi. Ia sudah cukup mengalah dan bersabar menghadapi tingkah wanita itu selama ini. Ia masih terlalu muda untuk memaksa diri menjadi dewasa dalam tiap keadaan. Ia hanyalah manusia biasa yang juga bisa marah dan kecewa. Sebuah benturan keras mengagetkan Arka ketika ia hendak menaiki sebuah taksi. Arka menoleh dan waktu pun seakan berhenti. Ketika matanya mendapati bahwa mobil yang tadi ia kendarai telah ditabrak oleh sebuah truk besar. Mobil tersebut tergeser hingga menabrak pembatas jalan serta terlempar ke jalur berlawanan. Dan Amanda masih berada di dalam mobil tersebut. Arka pun berlarian dengan nafas yang seakan hendak berhenti. Amanda! Teriaknya memecah keheningan pagi. Amanda! Arka berusaha membuka pintu mobil tersebut, ia begitu panik melihat Amanda sudah tak sadarkan diri di dalam sana. Para pengendara lain yang tengah melintas di area tersebut, sontak memarkir mobil masing-masing dan mencoba memberi pertolongan. Amanda! Amanda! Akhirnya ada pengendara yang membawa sebuah alat. Pintu mobil tersebut berhasil dibuka paksa. Darah Arka seakan terkuras ketika mendapati Amanda yang terkulai di dalam pelukannya. Ia terus memanggil nama wanita itu meski tak ada reaksi. Tak lama kemudian ambulans pun datang. Amanda dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Arka terus memanggil Amanda sambil berurai air mata. Amanda, bangun Amanda. Bangun. Betapa ia sangat menyesal sudah begitu marah pada wanita itu. Kini yang ia khawatirkan ada dua nyawa, Amanda dan juga bayi yang tengah dikandungnya. Tolong selamatkan dia. Dia sedang hamil. Arka berujar pada petugas medis yang bertugas di instalasi gawat darurat ketika akhirnya mereka tiba. Harap tunggu ya, Pak. Mohon bersabar. Tolong selamatkan mereka, saya mohon. Seorang perawat mencoba menenangkan Arka, namun pemuda yang kini berusia 21 tahun itu tetap saja cemas dan sedih. Ia bahkan belum berhenti menangis hingga detik ini. Pagi menjelang, Arka duduk dan tertidur di sisi Amanda yang tengah terbaring. Tangannya masih erat menggenggam tangan wanita itu, sama seperti semalam. Amanda mengalami beberapa luka robek akibat pecahan kaca dan harus mendapat banyak jahitan. Beruntung tak ada patahan di bagian tubuhnya. Hanya kepalanya saja yang terbentur cukup keras. Beberapa saat berlalu, Amanda pun bergerak dan perlahan mulai sadar. Ia membuka mata dan melihat sekeliling yang nampak begitu asing. Ia juga menyadari jika Arka tengah berada di sisinya. Kak! Suara Amanda terdengar lemah, sayup-sayup Arka pun mendengarnya. Kak! Panggil Amanda lagi. Pemuda itu terbangun. Ia terkejut ketika mendapati istrinya telah sadar dan tengah menatapnya. Amanda! Arka mencium lengan wanita itu, dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Aku kenapa, Kak? Tanya Amanda bingung. Arka membelai wanita itu dengan lembut. Kamu ditabrak orang, Amanda. Terus, anak kita gimana? Tanya Amanda penuh ketakutan. Dia gimana, Arka? Ujarnya sekali lagi seakan tak sabar mendengar penjelasan. Dia baik-baik aja. Dia nggak kenapa-kenapa sama sekali, dokter bilang gitu ke aku. Air mata Amanda mengalir demi mendengar pernyataan tersebut. Maafin aku, ujar Arka dengan suara terisak. Keduanya lalu berpelukan dan sama-sama menangis. Maafin aku juga, ujar Amanda sambil sesenggukan. Arka mengangguk sambil masih terus memeluk istrinya itu. Beneran anak kita nggak apa-apa, Kak? Kamu ngomong gitu bukan buat nyenengin hati aku doang kan? Dia masih ada di dalam kan? Amanda masih belum percaya. Arka lalu melepaskan pelukannya dan menatap Amanda. Coba kamu tenang dan rasain dulu. Masih nggak dia di dalam sana? Amanda lalu diam, dan ia pun merasakan sebuah getaran di perutnya.
Ia tersenyum lalu kembali memeluk Arka. Aku takut dia kenapa-kenapa, Kak. Enggak, dia baik-baik aja. Dia kuat kayak kamu. Amanda kembali tersenyum dengan air mata yang masih mengalir. Sementara Arka terus memeluknya, seakan enggan melepaskan barang sedetik pun. Ia sudah menyesali hal ini semalam suntuk. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa pada Amanda dan bayi mereka. Di rumah Arka. Ti, kenapa ya? Ibu beberapa hari ini mimpi lihat Masmu gendong bayi. Dan mimpi ibu itu selalu sama. Masmu gendong bayi yang itu lagi. Ujar ibu Arka seraya menuangkan air putih ke dalam gelas. Kepengen punya cucu kali ibu. Ledek Rianti sambil menyantap makan siangnya. Ah kamu ini, Masmu itu masih muda loh. Masa depannya masih panjang, nanti-nanti aja kalau mau nikah. Tunggu keuangan stabil dulu, biar bisa kasih makan anak orang. Tapi kan Mas Arka udah kerja, Bu. Kerja di dunia keartisan itu nggak ada yang pasti. Saingannya juga banyak, setiap waktu bisa aja tergeser sama orang lain. Apalagi sekarang zamannya viral-viral. Artis suka kalah sama yang lagi hits. Tapi kan sekali dapat duitnya, banyak Bu. Tinggal Mas Arkanya aja pintar-pintar manfaatin duit yang dia dapat. Iya, tapi ibu belum mau kalau dia nikah muda. Sayang hidupnya. Iya sih, Rianti juga nggak mau nikah muda. Sayang, hidup habis di situ doang. Ngurus itu lagi, ujar Rianti. Makanya, lebih baik itu pergi dulu ke tempat di mana kita mau pergi. Beli apa yang kita mau, intinya nikmatin dan puas-puasin dulu hidup sendiri. Kalau udah nikah mah repot, semua mesti diurusin. Iya, Bu. Rianti juga pengennya gitu. Abis cowok-cowok sekarang bikin pusing doang. Ibu Arka tertawa. Beneran, Bu. Nyebelin semua rata-rata. Makanya kamu hati-hati cari cowok, jangan ngasal. Iya Bu, Rianti selektif kok orangnya. Emang harusnya gitu. Tiba-tiba ada sebuah telepon masuk di handphone Ibu Arka. Wanita itu berbicara panjang lebar dan menitikkan air mata. Namun di sela-sela tangisnya, ia masih sempat tersenyum bahagia. Ti, Bapak sudah dapat donor ginjal yang cocok. Ujarnya sesaat setelah telepon berakhir. Beneran Bu? Rianti langsung sumringah. Mata gadis itu kini berkaca-kaca menahan tangis. Iya, Ti. Kamu temenin ibu ke rumah sakit ya? Iya Bu, kalau gitu Rianti siap-siap dulu. Beberapa saat berlalu, Amanda sudah makan dan meminum obatnya. Kini ia bersandar pada bantal dan mencoba menelpon seseorang. Sementara Arka baru kembali dari ruangan dokter dan hendak menghampiri wanita itu. Namun tiba-tiba saja, ia menerima panggilan telepon dari ibunya. Halo, Bu. Arka. Iya Bu, kenapa? Tanya Arka panik. Ia mengira ibunya tengah histeris, karena berbicara dengan suara keras dan intonasi yang agak panjang. Nak, papamu. Iya, papa kenapa? Tanya Arka makin panik. Papamu sudah dapat donor ginjal yang cocok. Ujar ibunya kemudian. Seketika wajah Arka pun berubah sumringah. Beneran, Bu? Tanya Arka pada ibunya. Iya beneran, makasih ya nak. Mana udah kamu lunasin lagi semuanya? Kali ini Arka terdiam, ia lalu menatap Amanda yang masih sibuk menelpon. Hati Arka seperti diaduk dan diremas. Ia tidak tahu jika Amanda telah mengurus semuanya. Perasaan makin bersalah pun, kini tengah menyesaki ruang batin pemuda itu. Betapa tidak, ia telah mencelakai Amanda dan hampir saja membuat jiwanya terenggut. Sementara di belakang Arka, Amanda terus berusaha memenuhi janjinya. Arka, nak. Iya Bu. Nanti Arka telepon lagi. Ujar Arka masih terus menatap Amanda. Ia lalu meletakkan handphonenya dan langsung berjalan ke arah Amanda serta memeluk wanita itu. Amanda yang terkejut pun langsung menyudahi panggilan teleponnya dan fokus pada Arka. Kak, kamu kenapa? Tanya Amanda yang bingung, melihat suaminya tiba-tiba menangis di pelukannya. Kak, maafin aku udah mencelakakan kamu dan anak kita kemarin. Aku nggak tahu kalau kamu udah urus semua urusan papa aku. Aku ngerasa, aku jadi orang yang nggak tahu terima kasih sama kamu. Amanda baru mengerti. Ia lalu menarik Arka dan mempererat pelukannya. Udah. Nggak usah dipikirin lagi, ya.
Amanda mengusap kepala pria muda itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Makasih banyak, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi ke kamu. Iya. Amanda mencium kening Arka. Sementara Arka mengusap air mata dengan tangannya. Kalau kayak gini, kamu tuh kelihatan masih anak kecil banget. Ujar Amanda seraya tersenyum. Arka pun balas tersenyum. Kalau kamu mau ke papa kamu dulu, kamu boleh pergi. Terus kamu? Tanya Arka. Aku nggak apa-apa. Bentar lagi mahasiswa dan mahasiswiku mau datang ke sini, mau jenguk aku. Jadi kamu nggak usah takut aku sendirian. Beneran? Iya, udah kamu sana temuin orang tua kamu dulu. Kali aja ada urusan yang mereka nggak paham. Kalau ada kamu kan, seenggaknya bisa sedikit membantu. Arka mengangguk. Namun sekali lagi ia memeluk Amanda dan Amanda membiarkannya. Beneran mbak? Mbak Amanda hamil? Teriak mahasiswinya yang sering dicurhati Amanda mengenai rencananya soal memiliki anak. Beneran, nih. Amanda memperlihatkan perutnya yang mulai membuncit. Ih, beneran loh. Mahasiswinya itu menyentuh perut Amanda. Ih, beneran. Ujarnya lagi dengan ekspresi wajah senang. Sementara yang lain ikut memperhatikan. Bukan lontong sayur kan, mbak? Seloroh mahasiswanya yang bernama Fahri. Fahri lalu dikeplak kepalanya oleh Dito. Yang lontong sayur sama nasi uduk tuh, di perut lu. Perut kayak orang hamil 5 bulan. Ujar Dito diikuti tawa yang lainnya. Mbak Amanda jadinya nikah sama si berondong itu? Tanya Nadine seraya duduk di sisi tempat tidur Amanda. Mereka semua sudah seperti sahabat bagi Amanda. Mereka juga bukan tipikal manusia bocor dan sangat menjaga rahasia di antara sesama. Maka dari itu Amanda tak pernah ragu untuk bercerita banyak hal pada mereka. Iya, nikah. Kan gue udah bilang, kalau nggak nikah nggak mau. Kasian anaknya ntar dikata anak haram lagi. Iye, tahu sendiri mulut orang kan? Ujar Fiona. By the way itu berondong Tokcer juga ya, mbak. Bisa bikin lo takluk dan melendung. Jadi pengen tahu orangnya yang mana? Ujar Nadine. Amanda. Tiba-tiba Arka masuk. Arka terkejut dengan suasana kamar Amanda yang cukup ramai. Sementara para mahasiswa dan mahasiswi Amanda kini terpaku menatap Arka. Ganteng banget, anjay. Nadine berujar tanpa sadar. Tinggi lagi. Timpal Fiona. Arka, ini mahasiswa dan mahasiswi aku. Ujar Amanda. Arka pun lalu tersenyum dan mendekat. Ah. Nadine dan Fiona seakan meleleh. Norak banget sih lu berdua, malu-maluin. Gerutu Dito pada dua teman wanitanya itu. Cabe-cabean, lu. Timpal Fahri seraya mencubit lengan Nadine, namun gadis itu tak peduli. Ia masih saja menatap Arka. Hai. Ujar Arka mengulurkan tangan. Mereka bergantian menyalami Arka. Tangannya mantep ya, wangi lagi. Ujar Nadine masih terpesona menatap Arka. Men, aku sekarang mau pulang dulu. Mungkin aku kesini agak malam, ada banyak hal yang mesti aku urus. Aku mampir kesini sebentar, mau memastikan kamu baik-baik aja. Ah, so sweet. Nadine dan Fiona berujar dengan senyum dan mata yang mengecil. Sementara Dito dan Fahri tampak sewot. Ya udah, kamu berangkat Gih. Kamu selesaikan dulu urusannya. Entar kalau udah kelar baru kesini. Arka pun memeluk Amanda dan mencium kening wanita itu. Nadine dan Fiona terduduk ke lantai layaknya tak bertulang. Ah. Arka pamit dan meninggalkan tempat tersebut. Nadine dan Fiona melambai-lambai, namun ditepis oleh Fahri dan Dito. Sirik aja lo berdua. Gerutu Nadine dan Fiona dengan wajah sewot. Mbak Amanda, dia punya saudara nggak sih? Tanya Nadine. Temen gitu mbak. Timpal Fiona. Hi, gatel. Gerutu Dito. Kalau saudara, setahu gue nggak ada. Dia anak tunggal. Jawab Amanda. Ya. Kedua gadis itu tampak kecewa. Tapi temennya ada. Ujar Amanda lagi. Cakep nggak, mbak? Kedua gadis itu bersemangat. Cakep juga kok. Kenalin dong, mbak. Pinta Fiona. Amanda tertawa melihat tingkah kedua gadis itu. Iya nanti dikenalin. Ujarnya kemudian. Asik.
Ujar mereka berdua kegirangan. Sementara Dito dan Fahri melebarkan bibir sampai kuping. Hari itu Arka begitu sibuk mengurus keperluan orang tuanya. Ada banyak berkas yang harus ia siapkan dan tanda tangani. Setelah selesai barulah ayahnya menjalani operasi transplantasi ginjal yang sudah dipersiapkan oleh pendonor. Suasana di muka ruang operasi tersebut sangat tegang. Arka dan ibunya dilanda kecemasan. Meski bukan ayah kandungnya, namun dialah laki-laki yang memberi status pada ibu Arka sebagai istri, dan memberi Arka sosok ayah dalam hidupnya. Laki-laki itu banyak berjasa untuknya dan ia belum siap kehilangan. Masih banyak hal yang ingin Arka berikan pada kedua orang tuanya itu. Beberapa jam berlalu, pintu ruang operasi pun terbuka. Dokter mengabarkan jika semuanya berjalan baik dan lancar. Arka dan ibunya bersyukur, karena dapat bernafas dengan lega kini. Ibu Arka sampai menangis di pelukan sang anak saking senangnya. Malam beranjak, Arka teringat akan Amanda ketika semua urusannya telah selesai. Ia menyambangi rumah sakit tempat di mana Amanda dirawat dan berlarian ke sana. Arka membuka pintu ruangan Amanda dan ternyata wanita itu sedang makan. "Kak." Arka mendekat lalu memeluk dan mencium wanita itu. Amanda lalu menanyakan bagaimana urusan Arka, dan Arka pun mengabarkan jika semuanya berjalan dengan baik. "Syukurlah kalau gitu," ujar Amanda kemudian. Arka tersenyum, lalu meraih sendok di tangan Amanda dan menyuapi wanita itu. "Kak, makanannya tuh hambar tahu. Namanya juga makanan orang sakit," ujar Arka sambil masih terus menyuapi Amanda. "Aku pengen nasi padang, Kak." Wajah Amanda berubah memelas. "Nggak dulu ya, kamu makan ini dulu biar cepat sembuh." "Ayolah, Kak. Beliin aku nasi padang." "Amanda, kamu tuh masih sakit loh." "Kan aku bukan sakit pencernaan, Arka." "Nggak apa-apa kalau aku makan nasi padang." Arka diam, ia agak sedikit ragu. Takutnya dokter masih melarang istrinya itu untuk makan apapun yang ia mau. "Ayolah, Kak. Aku mogok makan nih kalau nggak dibeliin. Biarin aku sama anak kita kelaparan." "Ngancem nih ceritanya?" tanya Arka seraya tersenyum kecil. "Iya," jawab Amanda. Arka tak kuasa lagi menolak permintaan istrinya tersebut. "Ya udah, aku beliin." Arka beranjak dan berjalan ke arah pintu. "Kak." Arka kembali berbalik pada Amanda. "Punya aku nasinya 1,5, pakai rendang 2, tempe 1, sayuran, kuah sama cumi bakar." Arka tertawa kecil lalu mengangguk. "Apalagi?" tanyanya kemudian. "Kurang nggak ya?" tanya Amanda. "Panci rendangnya mau aku bawain sekalian?" Amanda terkekeh. Udah itu aja. Sama es kelapa deh. Kamu minum es pakai gula, entar bayinya gede di dalam. Susah kamu ngeluarinnya. Jahat ih kamu doanya." "Bukan doain, tapi kalau kebiasaan gitu bayinya bisa gede di dalam." "Tapi aku pengen, Kak. Sekali ini aja." Pintanya memelas. "Ya udah, janji ya malam ini aja." "Siap," ujar Amanda sambil nyengir. Arka pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat berselang, Arka tiba dengan semua pesanan yang diminta Amanda. Ia datang dengan membawa 2 bungkus nasi padang. Dengan porsi besar adalah milik Amanda. Tak lupa, ia membelikan es kelapa yang juga diminta oleh wanita itu. Arka membukakan makanan untuk Amanda dan meletakkannya di piring. Ia pergi mencuci tangan lalu menyuapi Amanda dengan tangannya. "Udah Arka, biar aku aja. Kamu makan gih, kamu pasti belum makan kan dari tadi?" "Udah nggak apa-apa, aku mah gampang. Yang penting kamu dulu." Arka menyuapi Amanda, dan seperti biasa wanita itu makan dengan lahap. Seperti ada cacing besar Alaska yang menemaninya. Setiap kali Amanda makan, setiap kali itu pula Arka selalu tersenyum bahkan tertawa kecil. Karena Amanda seperti orang yang tidak pernah ada kenyangnya. Sejauh ini berat badannya pun kelihatan sudah naik beberapa kilo. "Kak, kamu makan gih. Jangan aku mulu. Udah gampang ntar aja, kamu dulu." "Sumpah ini enak banget, Kak. Kamu beli di mana sih?" "Di seberang rumah sakit ini kan ada, buka 24 jam. Jawab Arka. "Sumpah, enak banget. Baru kali ini aku makan nasi padang yang menurut aku pas banget di lidah aku." "Kamu dikasih apa juga mangap?" ujar Arka. Amanda terdiam, namun detik berikutnya ia malah nyengir.
Iya sih, gara-gara anak kamu nih. Jadi geragas akunya. Dia nggak ada kenyangnya, Kak. Arka tersenyum. Ibu bilang dulu waktu hamil aku, dia juga makan nggak berhenti-berhenti. Sampai ibuku malu sama papa karena makan mulu. Padahal waktu itu ibu belum nikah sama papa. Maksud kamu? Tanya Amanda heran. Ibu kamu udah hamil duluan, tapi belum nikah gitu. Arka terdiam, ia tidak tahu jika obrolannya akan sampai ke titik tersebut. Maaf, maksud aku. Amanda merasa tak enak sudah salah dalam bicara. Aku nggak tahu ayah kandung aku siapa. Arka mengungkapkan sebuah pengakuan yang membuat Amanda terdiam. Bahkan nafsu makannya yang menggebu kini perlahan berkurang. Ia melihat Arka yang tertunduk di hadapannya. Amanda lalu menghela nafas. Boleh aku dengar ceritanya? Tanya Amanda pelan-pelan. Arka pun mengangguk lemah. Ibuku dulunya perempuan polos. Dia jatuh cinta sama turis yang dia kira bakal tinggal selamanya di sini. Dia orang keturunan Eropa dan Latin yang menetap di Jerman, tapi lagi berkunjung ke sini. Ujar Arka. Pantes, kamu kayak campuran Latin gitu, tapi ada kayak Eropanya juga walau nggak putih banget. Dari awal juga aku udah duga kalau kamu punya darah campuran. Ujar Amanda. Terus, ibu kamu hamil? Tanya wanita itu lagi. Arka mengangguk. Dan laki-laki itu pulang ke negaranya. Ujar Arka. Walau dia tahu ibu kamu hamil, Arka mengangguk lagi. Tanpa pertanggungjawaban apapun. Ya, nggak ada pertanggungjawaban dalam bentuk apapun. Jawab Arka. Lagi-lagi Amanda menghela nafas. Ia lalu menepuk bahu Arka dan mengusapnya perlahan. Udah, kok malah jadi sedih gini? Arka tersenyum, namun matanya tetap menunduk. Seperti ada kesedihan yang berusaha keras ia tahan. Tapi kalau mau nangis, nangis aja Kak. Aku dengerin. Arka menggeleng lalu tersenyum dan menatap Amanda. Kamu makan lagi ya? Ujarnya kemudian.